Saya ini adalah sempat menjadi korban pembulian dari SMP dan itu berlanjut sampai ke SMA. Orang-orang tuh jadi sering melecehkan saya dan sering nggak suka sama saya. Jadi kalau ngeliat saya tuh udah ilfil duluan, karena melihat ih apa sih nih anak gitu. Saya lihat di sana kayak mohon maaf kayak B2 gitu Bu, karena saya kan snoring terus kan ya, saya kayak gini terus gitu. Jadi sampai udah teman-teman kelas saya sering ngecek saya, guru saya juga ditambah sering ngecek saya gitu Bu. Saat saya lewat itu anak laki-laki itu ayo lemparin aja itu si Seren, mau dilempar itu ke arah saya gitu. Saya kan takut ya Bu, makanya dulu tuh zaman saya SMP saya tuh cengeng banget, sering nangis. Setiap kali saya mau masuk kelas, pas itu saya disorakin, Seren datang. Kalau saya pernah hampir mau dikeluar dari sekolah karena dituduh nyuri HP gitu. Lalu saya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Anak remaja mesti bergelut dengan hal itu setiap harinya, pasti rasanya saya jujur sedih banget sih. Maksudnya udah masa SMP saya diginiin, lalu masa SMA saya juga mesti ketemu dengan orang-orang yang toksik. Menyaksikan beberapa teman saya juga udah living together gitu ya, dan mereka casual aja nyampein ke saya gitu, kayak mereka cerita itu kayak lagi cerita makan pisang goreng aja gitu, nggak merasa berdosa ya? Iya, nggak merasa berdosa. Bahkan mereka pernah bilang, gue udah begini loh, gue udah begitu loh gitu. Nah itu tugas kita untuk belajar gitu, cari orang yang bisa kita percaya untuk ngajarin kita. Anak-anak sekarang tuh kalau ngibulin orang tuh kayak gimana sih trik-triknya mereka tuh. Atau enggak anak zaman sekarang tuh bisa speak-speaknya gimana kalau ngebohongin orang tuanya gitu. Kita harus tahu. Lebih baik kalau memang ingin menjadikan kami orang-orang yang tough, orang yang kuat gitu ya, jangan terlalu dimanjakan kami gitu. Sesekali kami juga harus diberi teguran gitu agar kami bisa belajar dari kesalahan kami. Lalu di satu sisi kami juga bisa tahu kalau kami, ternyata saya ini diperhatikan loh sama orang tua saya nggak bodo amat sama saya gitu. Waktu itu viral kan sempat ada kalkulator ya, hidden kalkulator. Jadi kalkulator itu bisa nyembunyiin isi galeri, foto-foto kita, pokoknya semua aplikasi itu bisa kita sembunyikan di kalkulator fake itu. Itu bahaya banget sih, saya awal dengar itu, bahkan sampai ada fake GPS sekarang. Di Shopee saya melihat banyak HP yang disetting khusus fake GPS. Jadi orang tua kan tracking anaknya ada di mana kan ya. Mungkin dia lihat di sekolah, ternyata anaknya kabur kemana gitu bisa. Jadi teknologi zaman sekarang tuh kejam sekali gitu. Bahkan saya tahu dari teman-teman kuliah saya dulu. Teman-teman kuliah saya tuh dulu, maaf ya, nonton video biru aja tuh casual banget gitu, bisa nonton di klub, bisa nonton di mana aja, karena akses untuk kayak gitu bisa sangat terbuka gitu loh. Mereka tahu caranya kalau lagi diblokir nontonnya harus pakai VPN, mereka tahu ya seperti kayak gitu Bu. Berarti ada yang ngajarin? Ada yang ngajarin, karena biasa kalau di tongkrongan anak laki-laki mungkin ya saling ngasih tahu gimana caranya ini. Dan ini banyak yang nggak aware ya, anak zaman sekarang juga banyak yang jatuh ke dalam dosa perjudian online. Judo. Iya. Jadi kita sebagai orang tua harus pandai-pandai dalam hal teknologi. Kita mungkin memang kadang-kadang orang tua beralasan, saya nggak bisa buka FB aja, kadang mesti diajarin sama anak saya. Nah itu tugas kita untuk belajar gitu, cari orang yang bisa kita percaya untuk ngajarin kita. Anak-anak sekarang tuh kalau ngibulin orang tuh kayak gimana sih trik-triknya mereka tuh. Atau enggak anak zaman sekarang tuh bisa speak-speaknya gimana kalau ngebohongin orang tuanya gitu. Kita harus tahu. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, yang kami berkomitmen untuk memberitakan kebaikan Tuhan di dalam hidup orang percaya, khususnya di dalam pernikahan. Nah, saya Ana, Edi, suami saya, dan hari ini narasumber kita ini adalah young people, anak muda zaman now, Gen Z ya. Iya. Dan kita mau sambut narasumber kita hari ini, Sharon Monica Enggone. Yes. Shalom, selamat datang. Iya. Nah, saya mau dengar cerita kesaksian kamu sebagai anak muda.
Dan kamu ini kan anak hamba Tuhan ya. Iya. Nah, pernah kami undang juga Ibu Suryani Enggune ya. Dan sekarang kamu ini anak satu-satunya kan ya? Iya, betul. Iya, anak tunggal. Nah, kita mau dengar nih tentang pengalaman kamu sebagai anak hamba Tuhan itu, kehidupannya gimana, struggle-strugglenya gimana, dan mungkin ada cerita-cerita pengalaman menarik di masa remaja kamu yang kamu mau share kepada banyak orang supaya bisa, ya, anak-anak muda di sana bisa belajar, dan juga penonton yang punya anak-anak muda seperti kamu juga bisa lebih mengenal anak-anak mereka juga dari cerita kamu, supaya kehidupan rumah tangga dan keluarga semakin baik lagi pastinya ya. Iya, baik. Oke, silakan dari suami. Ya, gak apa-apa. Mungkin bisa diceritakan dari waktu ya muda, mungkin pergaulannya seperti apa di dalam rumah juga. Ayah ibu bagaimana treat yang namanya anak tunggal kan biasanya diistimewakan ya. Iya. Iya. Kan? Apa-apa diturutin karena satu-satunya. Biasanya satu-satunya itu istimewa banget. Ya mungkin kita dengar cerita dari Betul. saudara. Ya, jadi saya ini adalah anak satu-satunya, terdiri dari mama, papa, saya, dan kebetulan di rumah kami ada satu sepupu saya yang tinggal bernama Mega. Saya ini adalah tipe anak yang introvert, jadi baik di lingkungan tetangga maupun di lingkungan sekolah, saya ini tidak memiliki banyak teman. Nah, jadi pada saya SMP itu, saya mungkin karena baru-baru puber kali ya Bu ya, saya ini menjadi tipe pribadi yang sangat tertutup, bahkan sampai di tipe guru itu tiap kali mama saya ngambil rapot pasti selalu komplain, Bu, itu kenapa sih Sharon itu tiap kali di kelas selalu kerjanya masuk kelas, nggak mau ngobrol sama orang, hanya duduk diam di kursinya, lalu pulang langsung pulang gitu. Saya bukan tipe orang yang suka bersosialisasi gitu. Nah, mungkin dikarenakan kepribadian saya yang cenderung awkward, lalu pendiam, itu mencetuskan orang-orang tuh jadi sering melecehkan saya dan sering nggak suka sama saya. Jadi kalau melihat saya tuh udah ilfil duluan, karena melihat ini apa sih nih anak gitu, kok freak banget gitu, cuma diem doang, sekolah cuma duduk doang, nggak pernah ngobrol, nggak pernah berkomunikasi gitu. Jadi kalau saya boleh ceritakan, saya ini adalah sempat menjadi korban pembulian dari SMP dan itu berlanjut sampai ke SMA. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, saya ini adalah tipe anak yang sulit bersosialisasi ya, karena saya ini tipe orang yang sangat pemalu gitu. Ditambah karena mungkin postur tubuh saya nggak seperti orang lain ya. Jadi kalau dulu di zaman saya SMP, anak-anak itu kan udah tingginya tuh sekitar 150 ke atas ya. Tapi saya tuh waktu SMP tinggi saya tuh masih sekitar 130-an. Jadi waktu itu badan saya kecil dan kebetulan saya orangnya pendiam. Jadi orang-orang itu mungkin ngelihat saya tuh kurang sreg gitu Bu. Nah itu yang mencetuskan saya menjadi korban pembulian dari kelas 7 dari saya umur 12 tahun. Jadi awalnya tuh itu dimulai dari hal-hal kecil Bu Pak. Jadi ketika saya di kelas, kita kan sering ada foto bareng sama anak-anak kelas gitu ya, jika mau akhir semesteran. Saya tuh jujur nggak pernah dikasih tahu sama orang kalau saya ini diajakin atau saya diomongin gimana gitu. Tapi saya tuh biasa nemu sendiri Bu, dan itu saya malu banget. Pernah pas kami habis foto kelas, fotonya kan diupload di Facebook. Dulu zamannya masih Facebook, belum ada Instagram. Saat diupload, tiba-tiba ada satu anak laki-laki di kelas saya komen kayak gini, itu paling depan sampingnya si B kayak, mohon maaf, kayak hewan gitu Bu. Jadi saya lihat di Facebook ya, anak umur 12 tahun baca komen kayak gitu kan pasti sedih ya Bu. Dan itu akhirnya jadi berpengaruh ke pelajaran gitu. Nah jadi seringkali saat saya sedang belajar dulu saat di SMP, itu teman-teman saya tuh sering banget ngaduin saya enggak ke guru, bahkan saya kadang sampai kena tegur. Pernah akhirnya saya mesti remedia karena dibilang saya
nyontek pegang HP. Padahal dulu pas saya SMP itu peraturannya di sekolah kami kebetulan karena swasta nggak boleh bawa HP. Jadi saya mau nggak mau habis itu remedial. Dulu juga guru kami kan melarang anak-anak kelas itu ngomong kotor. Jadi siapa yang ngomong kotor akan ditulis di buku lalu akan dilaporkan ke pihak sekolah. Nah, saya ditulis ngomong kotor. Akhirnya kan jadi problem lagi dong. Ditambah di sekolah swasta itu kan strict ya. Jadi dengan kayak gitu saya jadi sering dipandang jelek juga sama guru-guru di situ gitu. Lalu dari hal-hal kecil kayak gitu saya juga nggak nyangka ternyata bisa berdampak ke hal-hal yang lebih besar, Bu. Jadi saya ini kan punya penyakit sinusitis ya. Ya, saya memiliki sinusitis. Jadi kadang saya kan sering kesulitan bernafas gitu ya. Saya juga harus bawa tisu kemana-mana. Kadang saya sering pilek gitu. Jadi karena waktu itu SMP di pelajaran olahraga saya sakit gitu ya, saya kerja bersih mesin terus pilek-pilek terus karena sinusitis saya, karena track record saya juga terlanjur jelek di depan guru. Waktu itu guru olahraga saya ngomong kayak gini, saya lihat di sana kayak mohon maaf kayak B2 gitu Bu, karena saya kan snoring terus kan ya, saya kayak gini terus gitu. Jadi sampai udah teman-teman kelas saya sering ngecek saya, guru saya juga ditambah sering ngecek saya gitu Bu. Bahkan sampai tuh kadang mau ke fisikal, karena fase-fase anak SMP itu kan baru puber ya Bu. Jadi mereka tuh rentan lebih agresif baik sama temannya maupun sama orang tuanya. Jadi karena teman-teman saya tuh agresif, saya tuh pernah waktu itu lagi matkul olahraga, saya sedang berjalan di lapangan bola. Nah, waktu itu pelajaran olahraga sedang selesai, tapi anak-anak laki tuh masih main-main sepak bola gitu. Jadi saat saya lewat, itu anak laki-laki itu mau ngambil ring untuk ngegolin bola. Itu, ayo lemparin aja itu si Seren, mau dilempar itu ke arah saya gitu. Saya kan takut ya Bu, makanya dulu tuh zaman saya SMP saya tuh cengeng banget, sering nangis karena jadi saya tertekan gitu digituin. Nah, karena masih hal sepele seperti itu dan masih tidak terlalu merugikan saya kan nggak begitu anggap serius karena kan toh belum pernah gimana-gimana juga. Sampai ada di satu titik yang saya tuh benar-benar nggak bisa lupa. Saat saya kelas 3 SMP, saya punya teman namanya A. Jadi waktu itu kan saya menemani teman saya yang B ke rumah ke klinik sekolah ya. Sekolah kami dulu punya klinik sendiri. Saya nemenin dia di rawat karena dia lagi sakit. Otomatis kan saya tidak ada di kelas karena saya kan izin dulu. Nah, balik-balik ke kelas kami tuh udah rame Bu, Pak. Udah banyak guru-guru dari kelas lain sama anak-anak dari kelas lain kan kepo ya, biasa lihat ini rame-rame ada apa sih. Nah, ternyata teman saya si A ini HP-nya hilang. Lalu serentak semua anak kelas itu langsung nuduh saya. Ih, itu si Seren tahu yang ngambil. Tadi kan dia sama si B kan lagi ke UKS, pasti dia yang ngambil gitu. Saya tuh bener-bener gak expect kalau ada orang yang berniat untuk menuduh saya sebegitunya ya Bu. Jadi waktu itu kalau gak salah hilang hari Senin ya Bu. Hilang hari Senin. Karena sampai akhir pulang sekolah dicek digeledah satu tas anak-anak kelas tidak ditemukan. Akhirnya kan Selasa nanti mau dilanjutin lagi pencarian terhadap HP teman saya yang hilang ini. Lalu Selasa saya masuk, karena saya waktu itu sekolah di swasta, masuk jam 12:30 kan biasa kalau kami datang lebih awal pasti kami jajan dulu di kantin atau duduk di luar kelas. Saya pergi taruh tas saya tinggal. Terus tiba-tiba pas saya lagi masuk ke kelas lagi, saya pas buka tas karena udah mau mulai pelajaran, saya menemukan HP teman saya si A itu di tas saya. Oh, berarti ada yang jebakin ya? Iya. Dan saya tahu pelakunya siapa karena ternyata pelakunya itu pacar dari si A sendiri Bu. Dia yang bilang ke saya. Karena memang pacar si A ini memang salah satu anak laki-laki yang nggak suka sama saya ya, karena anak laki-laki itu kan emang kadang kalau ngebully tuh parah banget ya. Jadi saya shock menemukan HP teman saya si A. Saya kan gak enak banget karena saya kebetulan deket juga sama si A kan. Sorry A, gue gak enak banget nih. Gue bener-bener gak tahu beneran kalau ini HP ada di tas gue beneran gak ngambil. Kok lu percayakan sama gue? Saya ngomong kayak gitu ke si A. Lalu si A ngomong gini, iya Sher udah gak apa-apa, gak usah nangis ya. Gue tahu pelakunya si R kok. Coba. Nah terus
saya jujur di situ sedih banget karena kasusnya jadi rame dan kebetulan si A ini ngomongnya telat gitu. Kalau si R pelakunya, dan mungkin karena si R ini kekasihnya si A, jadi dia nggak tega mau ngelaporin ke kepala sekolah ya. Jadi waktu itu kasusnya udah terlanjur rame, teman-teman sekolah lain juga pada tahu. Saya waktu itu dibawa ke kantor kepala sekolah, dan sampai sekarang ini gak ada yang tahu ya, ini baru pertama kali saya buka di sini gitu. Bahkan orang tua saya pun nggak tahu kalau saya pernah hampir mau dikeluarin dari sekolah karena dituduh nyuri HP gitu. Lalu saya dipanggil ke kantor kepala sekolah, ditanya, apa benar kamu yang ngambil? Beneran enggak ini kamu ngambil, kok bisa HP-nya dia ada di tas kamu, ada di tas kamu gitu? Enggak Bu, beneran Bu. Saya juga udah gak apa-apa kok ke saya gitu si A ini. Nah yaudah, akhirnya setelah kayak gitu, tadi saya mau dipermasalahkan kan karena SP3 karena pencurian ini kan ditindak tegas sama sekolah saya. Nah pada akhirnya lalu gak jadi dipermasalahkan karena Anisanya pun udah udah terima. Nah setelah itu saya kira tuh saya tuh di SMA akan menikmati lingkungan baru ya, udah bebas dari hal ini karena kan ini udah kejadian, udah mau lulus juga, udah kelas 3. Jadi saya pikir gini, oh mungkin saat saya SMA saya mungkin bakal ketemu teman-teman yang lebih baik lagi, atau saya mungkin akhirnya bisa bersosialisasi gitu. Ternyata ini berlanjut di SMA. Orangnya sama? Beda Sekolahnya sama? Beda, kebetulan beda kali ini sekolah. negeri. Nah jadi pada saya SMA itu saya tetap memiliki sifat yang sama karena jujur saya tuh lebih ke gak tahu cara nyari teman, cara menjalin hubungan tuh kayak gimana, saya tuh nggak pernah ngerti gitu. Karena kalau di tempat ibadah kan ya karena kami udah dari kecil bareng-bareng, saya enak ngomongnya, cuman kalau untuk berkomunikasi dengan orang baru tuh saya kurang bisa gitu. Nah jadi berlanjut saat di SMA, karena teman-teman SMA saya juga lihat, ih apa sih ini freak gitu loh, kerja cuma sekolah terus pulang ya langsung pulang gitu, nggak pernah ikut mau main. Nah kenapa alasannya saya nggak pernah main? Karena saya juga kurang nyaman sama mereka Bu. Jadi mereka tuh kadang sering keterlaluan ngebully saya gitu. Saya kan waktu itu adalah orang yang jago masang dasi ya Pak Bu. Jadi kadang teman-teman saya tuh sering minta pakein saya dasi. Pernah ada salah satu teman kami gitu ya, tolong pakein gua dasi dong share gitu. Jadi saya pakein dasi dia, setelah jadi kan saya kasih ke dia. Terus ternyata itu dasi bukan dasi dia, dasi salah satu anak laki-laki di kelas kami, dan akhirnya dasi itu dilempar-lempar ke semua anak kelas. Anak kelas ngejijikin saya, ih apa sih habis dipegang Seren ya? Ih akhirnya itu dasi itu dioper, gak tau sih akhirnya teman saya masih mau pakai dasi atau enggak, yang jelas karena menurut mereka dasi itu udah terlanjur dipegang saya, jadi akhirnya mereka tuh nggak mau pakai lagi gitu. Dan dulu tiap kali saya masuk kelas panjang kelas 10, tiap kali saya mau masuk kelas pasti itu saya disorakin, Seren datang. Anak remaja mesti bergelut dengan hal itu setiap harinya, pasti rasanya gak enak banget ya Pak Bu, karena aduh masa mau kayak gini terus sih selama 3 tahun. Pernah juga satu kali, ini juga udah ganggu pelajaran karena waktu itu kan kami kan ada tugas untuk tari tradisional ya, semuanya dibikin kelompok. Nah tapi akhirnya pada waktu itu saya keluar akhirnya mau bikin kelompok sendiri gitu ya Bu ya. Nah saya keluar dari kelompok yang satunya, saya lupa waktu itu kenapa, apa karena kostumnya terlalu mahal atau gimana, tapi akhirnya saya keluar dan akhirnya teman saya minta tolong kayak gini, Ser, yuk tolong kamu izin sakit ya biar aku bisa ambil kostum aku di rumah. Akhirnya kan karena saya ngerasa gak enak sama teman saya gitu ya, akhirnya saya bantu mereka. Nah jadi pada waktu itu saya ikut dia pulang karena dia mau ambil pakaian kostum harinya dia. Saya kan izin sakit dong ke sekolah biar bisa nolong dia. Nah ternyata pada saat saya udah izin sakit, dia ngomongnya ke guru seni kami beda lagi. Dia bilang, Pak, Seren alfain aja, Seren itu sengaja bolos biar nggak ikut mata pelajarannya Bapak. Besoknya saya dipanggil sama guru seni saya, Seren, yalah kamu saya kosongin ya, saya tahu kok kamu kemarin bolos. Dan itu saya pertama kali tahu kalau saya dicari sama
guru seni saya tuh, karena guru seni saya langsung ngechat ke mama saya. Itu bilang, Sharon sengaja bolos bu, temen-temennya pada ngadu karena Sharon nggak mau praktek nari. Saya jujur sedih banget sih, maksudnya udah masa SMP saya diginiin, lalu masa SMA saya juga mesti ketemu dengan orang-orang yang toksik. Ya. Gitu. Saya ingin tanya satu pertanyaan. Jadi Sharon kan punya kepribadian yang waktu sekolah itu introvert. Nah, apa sih yang kira-kira waktu itu membuat Sharon itu menutup diri? Yang membuat saya menutup diri sih sebenarnya karena saya nggak suka bersosialisasi dengan orang dan kayak nggak pede gitu Pak. Nggak pede berkomunikasi dengan orang lain. Nah, biasanya kalau kita masuk di lingkungan baru kan tadi SMA kan pindah ke sekolah baru. Iya. Berarti kan semua teman-teman juga mereka harus saling kenal karena belum kenal satu sama lain. Nah, pasti dong ada beberapa teman yang hampiri Sharon ajak kenalan. Nah, biasanya ada nggak Sharon dekat dengan beberapa teman? Mungkin nggak banyak, tapi ada beberapa teman. Ada sih Pak. Saya dekat karena kalau awal masuk SMA itu kan pasti kita ngerasa semua orang baik ya. Karena kan belum mengenal satu sama baru, lain. ya, asing. Iya. Jadi dengan pengalaman kamu itu dari SD ya kayaknya kena Dari bully ya? SMP. Oh, kalau SD fine-fine aja Aman ya? sih. Oke, mulai. SD sama SMP temennya beda ya? Beda. Oke. Jadi SMP SMA 6 tahun ya mengalami pembulian, jadi nggak nyaman. Dan kamu tuh melalui hari-hari itu pastinya rasanya mau masuk sekolah aja udah males kali ya? Bener banget Bu. Bener banget. Rasanya kalau bisa cepat-cepat lulus deh ya. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana peran serta orang tua dalam hal melewati itu tuh? Yang pasti sebagai orang tua, mama dan papa saya mendukung secara emosional gitu ya. Bertanya, kenapa Sharon kok kamu dibilang sama wali kelas kamu terlalu pendiam, kamu kok bolos. Lalu kan saya menceritakan dari sisi saya, dari POV saya menceritakan apa sebenarnya yang terjadi gitu. Dan pada waktu itu sebenarnya saya juga minta untuk pindah sekolah, cuman saya pikir-pikir lagi karena saya yang namanya sekolah negeri mana tahu bisa jadi jalur saya untuk ke PTN. Akhirnya saya tetap bertahan di negeri dengan harapan nanti saya bisa masuk ke PTN gitu. Sebenarnya kalau dari orang tua sendiri sih mendukung ya, bahkan waktu itu saya udah hampir mau pindah kelas karena saya nggak nyaman gitu. Tiap hari kerjanya nangis dong ya di sana? Kadang nangis, kadang ditabah-tabahin sih. Pokoknya tertekan ya sama Tertekan sekolah sekali. di situ ya. Nah, waktu tekanan masalah itu ngaruh ke nilai pelajaran kamu nggak? Ngaruh. Jujur sangat ngaruh karena saya jadi kurang fokus belajar gitu. Karena tiap kali belajar selalu ada tekanan, waduh mau istirahat lagi nih, males mesti ketemu mereka lagi, mereka ngajalin saya apa lagi ya nanti ya gitu. Selalu kepikirannya kayak gitu. Dan kalau sekolah melihat anak muridnya ada yang seperti itu, apa tindak sekolah dan kontribusi mereka untuk membantu masalah kamu ada nggak? Waktu saya ceritakan tentang masalah teman saya nuduh saya nggak mau ikut praktek nari, itu sebenarnya kan guru nari saya setelah tahu hal yang sebenarnya menegur teman-teman saya yang usil ini. Cuman akhirnya karena saya menceritakan dari sisi saya yang sebenarnya, akhirnya mereka dimarahin, mereka jadi kesel balik sama saya gitu. Saya dibilang orang yang sering cepu gitu, bilangin ke Cari guru muka. gitu, cari muka gitu. Akhirnya dengan bantuan sekolah bukannya tambah baik, malah Makin menjauh. Iya, membuat Makin kayak musuh gitu ya. betul. Ya, saya yakin setiap sekolah itu pasti ada anak yang sering dijadi bahan lelucon. Karena waktu saya sekolah juga ada. Tapi nggak selalu respon anak itu merasa jadi sedih. Tapi ada yang udah biasa dibully, responnya juga asik-asik aja itu. Nggak, apakah Sharon nggak mencoba? Oh ya udah, candain balik canda lagi gitu. Iya, saya sih awalnya sih sakit hati ya dari kelas 10 sampai kelas 11. Cuman setelah mau lulus, akhirnya saya dibulikan gitu. Saya berrekonsiliasi dengan teman-teman SMP maupun SMA saya melalui satu event yaitu RTS. Ini kayak acara pemulihan gitu untuk gambar diri, hati Bapa sama kekudusan. Jadi melalui acara itu saya kan ikut acara itu saat kelas 3 SMA ya. Jadi
melalui acara itu saya dipulihkan melalui sesi gambar diri. Gambar gitu. diri ya. Kita berharga di mata Tuhan. Iya. Karena waktu itu saya masih ingat saya sampai sekarang kata-kata Bapak Pendeta di sesi gambar diri ngomong kayak gini. Gajah itu kalau udah diikat pakai rantai, biarpun badan dia lebih gede dari rantai itu, dia tuh pasti selalu bisa mikir dia kayak bakal terus dikurung di sini nih, gak bakal bisa keluar. Padahal sebenarnya kalau dia mau tuh dia bisa keluar dari rantai itu. Pikirannya. Iya, artinya gini. Sebenarnya kita bisa loh. Kita sebenarnya nggak apa yang seperti kita pikirkan. Kita nggak selemah itu. Kita nggak sejelek itu kok gitu loh. Tuhan pandang kita berharga gitu. Akhirnya melalui itu sebelum lulus saya berrekonsiliasi dengan teman SMP saya yang dulu menurut saya, lalu dengan teman-teman SMA saya yang dulu sering isengin saya dan membuli saya gitu. Nah, luar biasa ya hikmat yang dari pendeta itu keren banget. Nah, boleh flashback sedikit, kamu bisa cerita bagaimana sih papa mama kamu kan yang hamba Tuhan, cara mendidik kamu dari sejak kecil? Nah, seperti kata pepatah, karena kan anak satu-satunya itu selalu diratukan gitu ya, selalu dimanjakan. Cuman justru saya kebalikannya. Saya ini tipe anak yang dibiasakan apa-apa tuh harus mandiri gitu. Saya tuh bahkan dari saya bayi dan bertumbuh menjadi anak kecil pun saya bukan tipe anak yang sering tantrum atau nangis gitu. Saya tuh bukan tipe anak yang usil di sekolah minggu sering nangisin anak orang atau sering mukul orang. Bahkan saya tuh nggak pernah rewel kalau diajak ke mall atau ke pergi ke tempat wisata gitu. Karena kan anak lain ada sering nangis gitu ya. Kalau saya enggak. Saya tuh memang dari dulu sifatnya behave banget. Saya tahu manners gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena papa juga selalu nekenin ke saya gitu ya, kalau kita harus punya tata krama gitu. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Jadi karena saya nggak pernah dimanjain juga, saya tuh bertemu jadi anak-anaknya tuh yang pengennya apa-apa tuh sendiri, justru malah jadi gak mau ditemenin sama orang lain apa-apa. Saya tuh bisa ngebolang sampai ke Jabodetabek sendiri. Saya pernah ke Depok sendiri, ke Jakarta sendiri, ke Bogor sendiri. Iya, karena saya dididik dari kecil tuh untuk mandiri, apa-apa harus bisa sendiri. Wah, apa karena dia saking mandiri jadi di sekolah dia jadi menjadi Gak butuh teman. Iya, kayak merasa gak butuh teman. Iya. Ya itu ya, ada dampak positif dan negatifnya juga ya. Nah, kan apalagi ditambah kamu itu anak satu-satunya di rumah. Wow, jadi kamu bener-bener mandiri banget. Iya. Nah, tapi kalau di dalam memasuki pernikahan berarti ini tuh, kalau memang kamu tetap di dalam kepribadian seperti itu, misalnya deh, memang kamu tuh, gue udah nyaman kayak gini, sulit berubah. Mesti cari pasangan yang memang juga sama-sama mandiri kali, atau gimana tuh? Enggak, maksud saya, mestinya wanita, ya kita mandiri bagus, tapi semua itu kalau udah dalam rumah tangga kan ada melayani perannya, ya? ada kodratnya. Jadi jangan sampai merasa kita mandiri, padahal suami istri itu partner. Iya, Walaupun kita bisa, karena dia kepala rumah tangga, kita harus beri ruang buat dia untuk ambil keputusan atau sekedar kita sharing. Itu kan tanda respect. Kalau kita merasa mandiri, ya gak usah nikah. Nikah itu artinya kita saling membutuhkan. betul. Iya, betul juga. Jadi kayak saya juga sih, saya sebenarnya aku juga termasuk tipe mandiri juga sih ya. Ya, jadi di dalam pernikahan agak ego jadinya sama dia. Aku tuh jadi udah deh, kamu mandiri aja deh, gua aja mandiri, jadi kayak gitu dulu. Iya, benar. Tapi sejak udah dipulihkan, akhirnya terus terang agak berat waktu perjuangan akhirnya melayani dia. Karena kan memang suami harus dilayanin kan. Sedangkan aku orangnya tipe mandiri. Nah itu berat, akhirnya berubah sih setelah dipulihkan. Nah itu proses juga sih. Betul. Jadi berarti pribadi seperti Sharon, kalau di dalam pernikahan juga ada tantangannya sendiri ya, nanti ya. Tapi saya percaya pasti bisa lebih ke arah, pasti bisa lah Sharon. Iya kan. Ini kan proses pertumbuhan. Nah setelah dipulihkan di retret itu, hati gambar diri udah apa ya? Jadi lebih terbuka. Lebih terbuka ya, lebih lebih tenang Iya, gitu ya. betul. Justru ya kebalikannya Pak. Justru saat saya udah lulus SMA, saya masuk kuliah, saya tumbuh jadi orang yang sangat-sangat aktif gitu loh. Suka ngobrol. Iya.
Bahkan saya tuh yang tadi gak punya teman, jadi sekelas temenan semua Wah, gitu. luar biasa. Karena ya itu satu kuncinya dipulihkan gitu. Ya. Iya. Makanya bahkan udah berani ngomong di podcast ini ya. Iya. Panjang lebar lagi jelasnya. Betul. Wah, ini namanya pribadi yang udah dipulihkan. Nah, sejak waktu ikut retret, rekonsiliasi dengan teman-teman. Nah, Iya. sampai hari ini teman-teman yang pernah bully, bagaimana? Masih sering ketemu, bisa jadi teman, sahabat gitu? Puji Tuhan masih sih. Kebetulan awal kami dekat lagi karena salah satu teman SMA kami ada yang meninggal. Oh, Yang bully kamu meninggal. Iya, yang pernah membuli saya juga gitu. pernah bully meninggal. Iya. Makanya harus bertobat sebelum panggil Tuhan ya. Iya. Karena usia mati gak ditentukan muda atau tua ya. Betul. Cuman saya juga udah nggak menyimpan apa-apa lagi sih ke mereka gitu. Iya. Puji Tuhan, saya juga udah aktif di grup kelas gitu. Jadi mau ngobrol lagi sama mereka. Nah, misalnya nih, kalau untuk mungkin di luar sana mungkin ada beberapa anak penonton yang juga mengalami kasus masalah seperti itu. Mungkin ada pesan buat mereka, anak-anak yang mengalami masalah seperti Dibully kamu. juga. Iya, jangan down atau apa. Iya, kita harus lebih terbuka sih karena emotional support itu penting dalam menghadapi hal seperti itu gitu. Jadi kita butuh bantuan orang tua, terutama kita butuh bantuan juga sama teman-teman rohani kita. Satu komunitas rohani itu bisa membantu kita untuk kita bisa lebih kuat gitu. Dan kita harus menjadi pribadi yang lebih lagi bertumbuh gitu. Artinya jangan biarkan kata-kata dari mereka itu mendefinisikan hidup kita. Betul. Tapi justru kita terus membuktikan bahwa kita nggak seburuk apa yang mereka bilang. Dan ya, yang saya tangkap mungkin gini, gambar diri kamu itu kan benar-benar dirusak oleh mereka. Dan saat kamu lemah, belum mengerti, kamu menerima itu kan. Jadi Iya, saya percaya. Betul. Tapi waktu kamu bertemu orang-orang positif dan terutama waktu retret di camp pemulihan itu, Iya. ada kata-kata terutama firman Tuhan yang berkata Betul. bahwa engkau berharga, ya kan? Dan kemudian kamu menerimanya. Iya. Nah, itu yang saya tangkap adalah kita perlu berkomunitas yang baik tentunya. Betul. Ya. Perlu hubungan dengan Tuhan juga. Ya, Iya. komunitas kan waktu itu waktu itu udah rohani apa masih anak-anak ya? Masih anak-anak. Iya, jadi belum terlalu. Jadi dengan komunitas itu dibawa kepada Tuhan. Nah, jadi akhirnya dia menerima firman Tuhan yang berkata engkau berharga, iya kan? Dan kemudian dia berubah pandangan yang merasa dirinya nggak berharga, buruk, seburuk yang orang ngomong, dan kemudian dia mulai berubah pandangan, menilai dirinya berharga. Iya. Jadi penting sekali ya firman Tuhan dan komunitas. Iya, komunitas rohani. Terutama juga ini relate juga ke penonton yang sedang juga masalah keluarga, dan juga ini bisa relate ke ibu-ibu juga sih sebenarnya. Istri-istri yang direndahkan sering sama suami. direndahkan suami, Iya. direndahkan oleh mertua, ipar. Iya. Nah, jadi dicap terus bertahun-tahun sebagai menantu yang nggak berguna lah, mungkin kamu inilah itu ABC dicap. Nah itu dia bisa menerimanya sebagai pembenaran dan dia akhirnya menjadi istri yang nggak maksimal karena dia merasa serendah berguna. itu, setidak berguna itu. Iya. Ya sebenarnya kan feeling sama, cuman kamu anak muda yang dibully oleh teman sekolah, kalau ibu-ibu dibully oleh orang sendiri, pasangan sendiri, Iya. dan lingkungan keluarga besar lah istilahnya. Nah kemudian akhirnya dia down. Nah tapi saya belajarnya dari kisah dia kan cari komunitas. Iya, Bener ya, dan betul. ikut sebuah camp retret ya istilahnya ya. Pemulihan, betul. Dan ini penting sekali loh, ya kan? Supaya waktu down kita ada yang nguatin. Betul. Dan terutama Tuhan itu kan mengangkat kembali rohani kita yang udah down dan dikasih tahu kebenaran bahwa engkau berharga, kan kebenaran. Kalau kebohongan iblis adalah kamu tuh buruk, kamu tuh istri nggak benar, kamu tuh anak bodoh dan lain sebagainya, itu kan
kebodohan dari iblis. Tapi waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkata engkau berharga. Iya. Wow, itu langsung kayak ada sesuatu yang diangkat gitu Iya, ya perasaannya. betul. Ya kita kalau yang pernah mengalami pemulihan tuh tahu banget rasanya sih. Dari istilahnya dari lumpur yang terdalam tiba-tiba kayak diangkat, pas langsung aduh kayak lega ya. Akhirnya bebas gitu. Iya kayak karena aku juga gitu. Aku tuh juga waktu sejak terima Tuhan tuh aku tuh haus dan lapar. Pokoknya ada camp seminar apa aku ikut, pemulihan ikut dan di situ pemulihan terjadi. Kita tahu Iya. gambar diri kita begitu berharga kita di mata Tuhan. Betul. Jadi buat siapapun ibu-ibu yang mungkin merasa direndahkan juga, jangan khawatir, Tuhan menghargai kamu. Betul. Ya. Ya, jadi seperti kisah dia luar biasa yang bisa bebas dari rasa tekanan bully. Karena Iya. kan saya lihat ya, percaya gak sih bahwa ada orang yang dibully dan gak puli-puli loh? Ada Iya, juga. ada. Kalau dia nyimpan kepahitan, Iya, bahkan dan dia sampai nyimpan, umur akhirnya kan dewasa. bully itu sesuatu yang negatif, Kayak dia cap simpan jadi negatif buat dirinya Kayak sendiri. cap gak sih? Kayak cap gitu ya? Bisa stempel yang orang kasih itu melekat di Iya. pikiran dia dan dia anggap itu kebenaran. Iya. Iya. Oh, saya jelek, saya kurang pintar, Iya. saya bodoh. Itu jadi kebenaran, dan kebenaran itu akhirnya mematikan potensi kita. Iya, benar Iya. banget Pak. Ya, potensi kita yang Tuhan bilang kamu punya talenta. Iya. Karena ada orang yang kasih negatif, kamu nggak bisa. Akhirnya kita nggak bisa keluarin itu potensi itu. Iya. Nah, dengar-dengar kan papa kamu itu kan, papa mama kamu kan gembala hamba Tuhan Iya. ya yang cukup aktif. Dan bagaimana kamu juga ikut aktif gak di dalam pelayanan papa mama? Iya, puji Tuhan. Sampai sekarang saya aktif di divisi di gereja saya, mulai dari sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan di Imam Musik juga saya terlibat sebagai worship leader. Oh, Iya. Luar biasa. Saya mulai pelayanan itu dari umur 12 tahun. Jadi saya mulai dari sekolah minggu awalnya. Saya diangkat awalnya hanya jadi asisten, cuma lama-lama saat kelas 1 SMP saya dipercayakan untuk mulai bawa firman. Nah, karena saya dari SMP itu udah rutin baca Alkitab. Jadi saya udah mulai suka belajar firman Tuhan tuh dari usia 12 tahun. Saya sering baca firman Tuhan, akhirnya saya bisa bawa sharing di anak-anak sekolah minggu. Oh jadi dari Berarti dari 12 kelas tahun, iya. SD, lulus 6 SD sudah mulai bawa firman Tuhan. Naik ke kelas 1 SMP. 1. Berarti kalau yang orang yang bully bisa dong sampaikan Injil Iya, kamu kebenaran. nginjilin dong. Kalau itu saya udah takut Bertobatlah duluan engkau, sih. sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau dulu sih saya lihat mereka aja udah takut. Oh. Kan 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan. Iya, amin. Tapi untuk kalangan sendiri dia masih mentalnya berani. Tapi kalau udah kalangan di luar itu benar dia sekali. harus dipulihkan dulu. Iya kan? Ditambah kami ajarkan anak-anaknya lebih muda dari kami, jadi berani. Tapi Berarti kan, jemaatnya di bawah usia Iya, kamu. waktu itu anak-anak sekolah minggu yang saya layani. Nah, sebagai generasi muda sekarang ya, saya mau tahu nih pandangan kamu tentang usianya sekarang berapa ya? Tahun ini 24. Oh 24, udah selesai kuliah dan udah Iya. masuk dunia kerja lah ya. Kerja di mana sekarang? Sekarang saya part time sebagai guru les bahasa Inggris. Oh oke. Pernah part time di hotel juga. Suka bahasa Inggris emang ya? Iya, puji Tuhan bisa. Nah, kamu lihat fenomena sekarang yang terjadi di anak muda zaman sekarang itu apa kalau menurut kamu? Kalau untuk era sekarang ya, ditambah teknologi itu udah makin berkembang. Anak-anak muda itu semakin agresif dalam berbagai macam hal gitu. Jadi untuk para orang tua juga ini pesan ya. Jadi harus kita awasi benar-benar anak kita, terutama kalau kita sudah memberikan handphone kita ke anak-anak kita yang masih SD usianya. Itu wajib dipantau kalau masih SD. Karena saya jujur miris melihat anak-anak muda zaman sekarang ya, mulai dari anak kecil bakal sampai yang udah masuk usia teens gitu ya, 12 ke atas gitu. Jadi pergaulan anak sekarang tuh nggak main-main gitu. Bahkan saya menyaksikan beberapa teman saya juga udah living together gitu. Ya, dan mereka casual aja nyampein ke saya gitu. Kayak mereka cerita tuh kayak lagi cerita makan pisang goreng aja gitu. Nggak merasa berdosa ya? Iya, nggak merasa berdosa. Bahkan mereka pernah bilang, gue udah begini loh, gue udah begitu loh gitu. Jadi jujur saya kalau lagi cerita kayak gitu sih cuma bagian,
atau enggak kayak cuma speechless sendiri gitu ya. Jadi karena saya tahu di lingkungan sekuler saya ini seperti ini, makanya saya tuh kalau lihat anak-anak muda saya tuh benar-benar harus memperhatikan terhadap iman mereka, karena bisa aja mereka di gereja baik banget, kelihatan polos banget, cuman di luar keluar gereja dikit gitu, bisa jadi kan. Coba puji Tuhan anak saya sepengetahuan saya belum ada yang seperti itu sih, cuman bisa jadi kan mereka di depan kita polos sekali, di belakang totonya nyebat atau gimana gitu. Nah artinya oke, kalau misalnya di anak-anak nih, ini let's say ya, yang happening misalnya anaknya nih sebenarnya di belakang orang tuanya nih lagi berbuat hal yang tidak benar ya. Tetapi dia bisa menyembunyikan di hadapan orang tua. Betul. Iya kan? Kok anak-anak sekarang tuh segitu pinter ya bisa menyembunyikannya ya. Nah, tips buat orang tua nih apa nih supaya jangan sampai dikibulin sama anak-anak yang kayak begitu? Ya pasti sebagai orang tua kita harus melek teknologi. Iya, jadi waktu itu viral kan sempat ada kalkulator ya, hidden kalkulator. Jadi kalkulator itu bisa nyembunyiin isi galeri, foto-foto kita, pokoknya semua aplikasi itu bisa kita sembunyikan di kalkulator fake itu. Itu bahaya banget sih, saya awal denger itu, bahkan sampai ada fake GPS sekarang. Di Shopee saya melihat banyak HP yang disetting khusus fake GPS. Jadi orang tua kan tracking anaknya ada di mana kan ya. Mungkin dilihat di sekolah, ternyata anaknya kabur kemana gitu, bisa. Jadi teknologi zaman sekarang tuh kejam sekali gitu. Bahkan saya tahu dari teman-teman kuliah saya dulu, teman-teman kuliah saya tuh dulu maaf ya, nonton video biru aja tuh casual banget gitu, bisa nonton di klub, bisa nonton di mana aja, karena akses untuk kayak gitu bisa sangat terbuka gitu loh. Mereka tahu caranya kalau lagi diblokir nontonnya harus pakai VPN, mereka tahu ya seperti kayak gitu, Bu. Berarti ada yang ngajarin tuh. Ada yang ngajarin. Karena biasa kalau di tongkrongan anak laki-laki mungkin ya saling ngasih tahu gimana caranya ini. Dan ini banyak yang nggak aware ya, anak zaman sekarang juga banyak yang jatuh ke dalam dosa perjudian online. Judul. Iya. Karena kita nonton film aja tuh karena kan ada iklan judi online ya, jadi banyak anak-anak muda sekarang yang terjebak di judi online dan orang lain tuh nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, karena kan yang namanya judi online itu kan nggak kelihatan kalau kita penjudi ya, jadi bisa aja dia kalau dia orang tua itu manis banget, di HP judi gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus pandai-pandai dalam hal teknologi. Kita mungkin memang kadang-kadang orang tua beralasan, saya nggak bisa buka FB aja, kadang mesti diajarin sama anak saya. Nah itu tugas kita untuk belajar gitu. Cari orang yang bisa kita percaya untuk ngajarin kita. Anak-anak sekarang tuh kalau ngibulin orang tuh kayak gimana sih trik-triknya mereka tuh. Atau enggak anak zaman sekarang tuh bisa speak-speaknya gimana kalau ngebohongin orang tuanya gitu. Kita harus tahu. Tapi kalau anak yang udah usia 20-an, kalau handphonenya mau dipegang ya, ini privacy. Betul. Jadi kadang memang menurut saya, ya kalau dia mau kasih izinin, kita bagus, kita ngerti teknologi. Tapi menurut saya lebih bagus ada bagaimana lagi orang tua itu punya pendekatan dengan anak. Jadi komunikasi, anggaplah kalau anak yang udah usia 24 tahun, 23 tahun itu udah seperti sahabat. Bukan kayak anak-anak kita pelakukan. Jadi mungkin harus punya waktu. Makanya suami istri itu harusnya bersatu. Betul. Kalau saling bertengkar, maka awareness ke anak itu jadi kurang. Iya, betul loh, benar-benar. Kalau suami istri rumah tangga ribut mulu, akhirnya orang tua tuh nggak fokus ke parenting. Fokus ke anak, nggak parenting. Justru kebanyakan teman saya jatuh dalam dosa karena orang tuanya berantem, nggak harmonis ya. Malah salah satu teman saya ada yang cerita kayak gini, tuh orang kenapa sih nggak cerai-cerai gitu, orang ngomong kayak gitu, tapi dia memang bukan orang percaya sih. Kenapa sih nggak cerai aja daripada tiap hari ribut, pusing gue dengernya gitu, ngomongnya kayak gitu. Jadi saya jadi dikit-dikit jadi belajar gitu. Jadi kadang anak-anak melampiaskannya ke hal yang kurang bagus karena orang tuanya begini gitu. Dan kadang anak-anak tuh jadi malas cerita ke orang tua karena orang tuh kadang udah ngejudge duluan gitu loh. Iya. Kalau cerita sama teman kan ibaratnya kita cerita apapun pasti teman kita kan cuma iya aja. Cuman kalau sama orang tua mungkin kadang kalau beberapa orang tua kadang, kamu kok gini gitu.
kalau misalnya nih orang tuanya ribut terus, nah nggak harmonis, anak kan jadi nggak betah di Betul. rumah, ya kan? Dan udahlah mendingan dia keluar cari Happy sama teman. happy, Iya betul. ya kan? Nah, terus saya mau nanya nih, kamu sebagai anak muda, ini mewakili mungkin anak-anak muda tuh yang lagi masalah nih di Iya. dalam rumah tangganya, papa mamanya. Atau misalnya mungkin dia berontak lah, entah berbagai hal. Terus kan kebanyakan anak muda sekarang tuh kalau dinasehatin tuh kan ngelawan, serang balik kan. Ya kita kan bingung ya. Sebenarnya contoh anak-anak kita kan kadang-kadang sometimes rebel juga. Nah tapi kan kita punya kiat sendiri sih. Katanya harus pendekatannya Harus sabar. sebagai sahabat Harus dan sabar. sabar. Nah tapi kalau dari Sharon sendiri ada gak tips yang mewakili anak muda, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari orang tua untuk supaya mengubah diri dia, atau memang anak muda ini sendiri emang udah nggak mau diubah, udah gue happy life aja deh, lu orang tua nggak tahu apa-apa, atau gimana tuh kalau dari Sharon? Kalau menurut saya sih benar apa yang dibilang sama Bapak Ibu. Jadi kita tuh sebagai anak pengen tuh orang tua sama kita tuh kayak sahabat gitu. Artinya komunikasi dua arah berjalan dengan baik. Jangan cuma orang tuanya aja yang komunikasi ke Perintah. anak. Iya, cuman dari anak gak diizinkan berbicara gitu. Karena dengan orang tua kita menjadi sahabat kita, kita jadi enjoy kalau menyampaikan segala sesuatu. Kita sedang dalam masalah pun pasti kita nggak ragu untuk cerita ke orang tua gitu. Misalnya kita sedang kena masalah apa gimana, meskipun kita tahu kita bakal dimarahin, tapi kita berani cerita orang tua kita karena tahu mama kita pasti bakal jadi garda terdepan buat kita gitu. Seperti Dan itu. kalau misalnya anggaplah anaknya itu udah sempet terjatuh lah, misalnya terjatuh narkoba kek atau apa kek, dan orang tua juga jangan langsung ngejudge, Betul. marah ya. Biasanya anak malah rebel ya. Iya, malah jadi kabur nanti. Kabur. Yang pasti orang tua harus lebih sabar gitu. Istilahnya intinya kalau untuk orang tua ya, yang mungkin anaknya tuh lagi bermasalah lah, anggap ya. Berarti kalau saya boleh bilang diterima dulu ya, Iya, berarti diterima ya, dulu. apapun kesalahannya ya. Jadi anak juga nggak akan menutup diri, betul ya? Betul, iya. Ya memang harus terima kenyataan bahwa misalnya anaknya, ada tuh anak orang kaya kan yang di London malah jadi ya gay kan gitu kan. Nah saya nggak tahu sih orang tuanya seperti apa, tetapi yang kita andai-andai yang terbaik adalah terima dulu keadaan anaknya dalam dosa apapun. Nah kemudian baru menjadi sahabat ya. Lalu dikasih tahu, dipulihkan ya. Nah itu harapan buat anak-anak yang istilahnya lagi rusak lah ya. Iya kan? Betul ya. Nah, terus apa yang Sharon lihat untuk, kan generasi yang senior sama yang baru kita lihat banyak gap ya. Iya. Kira-kira apa tuh gap-gap yang Sharon lihat? Contohnya dari generasi milenial ke generasi Z ya. Nah, kadang tuh generasi milenial kadang sering nganggap bahwa kita tuh Gen Z itu adalah generasi yang lemah, generasi anak mami, generasi yang cuma mau nerima enaknya aja gitu. Padahal tuh ya sebenarnya generasi di bawah kalian itu terbentuk karena didikan kalian juga sebenarnya gitu loh. Karena maksudnya kayak lebih baik kalau memang ingin menjadikan kami orang-orang yang tough, orang yang kuat gitu ya. Jangan tahu dimanjakan kami gitu. Sesekali kami juga harus diberi teguran gitu agar kami bisa belajar dari kesalahan kami. Lalu di satu sisi kami juga bisa tahu kalau kami, oh ternyata saya ini diperhatikan loh sama orang tua saya nggak bodoh amat sama saya gitu. Yang menjadi banyak gap juga karena eranya mungkin juga udah beda ya. Jadi kadang cari topik obrolan untuk pemberkatannya untuk pendekatannya itu sulit gitu. Yang generasi milenial ke atas mungkin penyanyi kesukaannya siapa gitu, terus yang generasi Gen Z sukanya K-pop-K-popan gitu, jadi ya kurang nyambung gitu. Jadi kadang itu sih gapnya. Selera ya. Iya, masalah selera. Dan kadang mungkin kedua generasi ini sama-sama egonya tinggi sih, jadi kadang agak saling gengsi gitu untuk memulai pendekatan satu sama lain. Nah kalau yang pertama adalah saya menarik tuh kata perhatian. Jadi anak Gen Z itu butuh perhatian. Dia saya tahu lah bahwa orang tuanya memperhatikan dia, itu menarik. Dan kedua adalah soal selera. Kita kupas sedikit satu persatu ya. Soal perhatian ini menarik.
Ini menjawab sih, karena kita relate-nya sekarang kebanyakan anak-anak Gen Z ini kan diberi kenyamanan di dalam Iya. berbagai fasilitas. Karena keadaan dunia ya dibandingkan dulu, Iya. kan ekonomi lebih bangkit lah ketimbang dulu kan. Iya. Kehidupan lebih susah ya di Betul. zaman-zaman kita. Nggak senyaman sekarang lah intinya. Iya. Sekarang aja mau makan aja tinggal gosen udah di depan mata, nggak Betul. perlu goreng telur dulu, nggak usah capek-capek apa ya kan. Iya. Nah itu dimanjakan betul. Tetapi balik lagi yang tadi kata perhatian tuh sangat menarik. Apakah di dalam rumah tangga ada perhatian buat anak selain Betul. orang tua memberikan kenyamanan fasilitas? Iya, Betul ya. betul. Karena banyak yang kita perhatikan, dia bisa membuat anaknya nyaman secara fasilitas. Betul. Mungkin materi dan uang nggak kekurangan, tapi Iya. kekurangannya apa? Waktu dan perhatian. Waktu dan Iya. perhatian. Mm. Dan itu yang akhirnya anak-anak Gen Z sekarang menjadi ya mungkin males, jadi Iya. gampangan dan bahkan terjerumus ya, betul ya. Betul. Jadi ini menarik sih buat kita-kita orang tua ya yang mungkin saat ini masih belum sadar untuk memberikan waktu dan perhatian buat anak-anak yang Gen Z-nya gitu ya. Betul. Coba deh mulai sekarang lebih banyak memperhatikan Iya. mereka. Jangan cuman maaf ya cuma lihat HP mulu, sibuk bisnis ya. Iya. Yang penting anak gua kasih sekolah bagus, Iya. kasih mobil, udah aman. Tetapi jiwanya kosong, Iya. rohnya itu nggak terbentuk. Nah ini yang saya lihat banyak orang tua juga miss dalam hal itu. Iya. Dan ini sangat disayangkan Iya. karena uang itu kan nggak bisa membuat anak itu bertumbuh. Iya. Cuma betul bisa sekali. anak itu besar secara fisik. Mm-mm. Bahkan nanti akan menggampangkan hidup. Iya, betul. Iya kan, nggak ada jiwa berjuang. Nah itu sih yang sangat tangkap. Dan kedua soal selera, berarti sarannya adalah kita ini harus berubah selera ya, jangan jadul-jadul amat dong ya. Ya sebetulnya ya Soalnya kadang-kadang saya kalau disuruh menyukai K-pop pasti nggak bisa. Tetapi dari ya dia, menurut saya kalau mau menjadi teman ya kita belajar mau ikut dunianya juga, tapi bukan berarti kita senang. Iya. Kadang saya anak saya yang nyetel soal anak lagu, kita, betul-betul anak bukan kita saya juga. senang, tapi saya menghargai dia. Iya. Iya benar-benar anak saya juga Jadi kan. jadi ya itu bahasa kasih. Iya, Bahasa benar, kasih benar, itu benar, bukan benar. menuntut. Bahasa kasih itu adalah kita menurut. Kan kita sahabat. Kadang kita juga mau dengar mereka, bukan Iya. mereka harus dengar kita Iya, saja. betul. Iya betul sekali ya, satu tambahan benar soal selera. Saya tambahin. Kalau di mobil saya itu dulu waktu belum benar-benar mau mengerti anak saya yang kedua ini Iya, yang Gen Z. betul. Aduh, kita paksa loh di mobil itu lagu rohani. Ya kita rohani, lagu rohani dong gitu kan kesannya ya. Lu denger nih biar lu bertobat sekalian lu denger gitu kan misalnya harapan kita sebagai orang tua kan begitu. Iya. Yang ada dia bete kan. Apa Iya. sih rohani? Dia setelah lagunya dia yang funky, yang apa. Iya. Aduh pertama saya marah-marah. Aduh apa sih lagunya pusing banget Bikin gini-gini pusing. gini. Ya gontok-gontokan akhirnya. Nah tapi kemudian seiring berjalan kita mulai belajar parenting yang lebih baik buat mereka. Sekalipun memang lagu ini nggak memberkati saya secara roh misalnya ya. Iya. Pusing kan tuh lagu kan. Tapi saya berpikir ya sudahlah. Kamu lagi stat suka itu. Dan saya ingat dulu gue juga lagu-lagu dunia gue denger gitu dong. Masa sekarang gue paksa anak gue tiba-tiba langsung rohani kayak gue bisa rohani aja, itu juga proses, bener gak? Akhirnya Iya, saya ingat, betul. oh ya kita jangan pernah memaksa anak langsung rohani seperti kita. Iya. Kita aja state gini perjuangan juga. Betul. Jadi akhirnya oke, di situ kita akhirnya ya sudahlah, walaupun stres dengernya, kita akhirnya bersahabat lah dengan Iya. selera dia. Tapi pelan-pelan kita arahkan, betul? Ya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dari Sharon bahwa dia seorang anak sekalipun hamba Tuhan, bukan dia tidak mengalami pergumulan. Kita mendengar bahwa ketika dia sekolah di usia cukup muda, dia mengalami bully dan membuat dia menjadi tertutup. Tetapi hari ini kita belajar dari cerita Sharon bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita itu diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Iya. Ya, jadi apa yang dikatakan orang bukan menentukan identitas kita di hadapan Tuhan. Jadi kita tetap harus melihat bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan di Roma 8 ayat 29 bahkan dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita itu gambaran serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi sekalipun apa yang dikatakan orang, kita tetap berkata dalam diri kita, kita anak Tuhan.
Berlakulah seperti karakter Tuhan sebagai anak Tuhan. Tetap mengampuni sekalipun dibully, tetap mengasihi sekalipun dijahatin. Jadi itu pesan buat anak-anak yang dibully, jangan menyimpan kepahitan dan tetap berpikiran positif bahwa hidup kita itu berharga dan kita itu berharga di mata Tuhan. Dan juga pesan buat anak-anak di Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan juga kita ingat pesan firman Tuhan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak kita harus belajar respect sekalipun orang tua kita tidak sempurna. Tapi sesuai firman Tuhan kita harus menghargai orang tua. Karena Tuhan mewakili orang tua itu sebagai Tuhan kita di dalam dunia ini. Dan buat bapak-bapak juga ada pesan bahwa kalau kita mengasihi anak-anak kita, kita juga mengasihi ibunya. Belajarlah mengasihi ibunya sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Supaya kita juga bisa mengasihi anak, kita harus belajar mengasihi ibunya dulu. Maka demikian keluarga itu akan menjadi keluarga yang rukun, harmonis, dan damai sejahtera. Iya. Luar biasa ya cerita Sharon, sebenarnya banyak ya yang mesti digali cuman karena waktu ya. Kita terima kasih untuk semua pengalaman yang kamu boleh share, kamu terbuka dan juga supaya para penonton yang mungkin anaknya mengalami masalah dengan seperti kamu, orang tuanya juga bisa benar-benar menjadi proses pemulihannya. Ya. Dan buat teman-teman atau misalnya anak muda nih yang lagi nonton dan merasa ingin dipulihkan dari intimidasi seperti pernah dibully seperti Sharon dan mau dikuatkan, silahkan boleh DM ke TikTok dan Instagram Keluarga Hati Ilahi supaya kami bisa mendoakan dan menguatkan teman-teman ya, dan juga teman-teman yang punya anak yang juga sama masalahnya dan juga pengen dikuatkan juga silahkan. Dan juga bagi teman-teman yang pernah mengalami dan sudah bebas dari itu dan ingin sharing, boleh sharing di kolom komentar di YouTube channel kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia dengan channel kami, dan saatnya kami mau berpamit. Dan saya dan suami juga terima kasih buat Sharon sudah begitu terbuka dengan cerita kesaksiannya yang sangat memberkati anak muda pastinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.